Bagaimana sih cara membuat login pack responsif dengan multi-level user? Welcome to Kode Bangsat. Kode bangsat, kode bangsat ya. Oke, jadi di sini gue bakal jelasin bagaimana cara membuat halaman login responsif dengan PHP, MySQL, JavaScript, dan HTML. Perkenalkan, nama saya Satria Yoga Madasatya dari kelas 11F RPL, Rekayasa Perangkat Lunak, SMK Telkom Banjarbaru. Jadi, dalam membuat halaman login, nanti kita menggunakan font. Ikonnya kita dapatkan dari font awesome.com. Kita download Bootstrap dan jQuery. Bootstrapnya nanti yang kita gunakan cuma Bootstrap min.js. Setelah itu, kita nyalakan server lokal atau localhost menggunakan SAM. Dan kita buka folder htdoc dan membuat folder login responsive multi-level user. Di dalam sini kita menambahkan folder admin, config, css, js, img. Kita buka admin atau PHP adminnya untuk membuat database. Jadi di sini kita menggunakan database dengan nama login, kemudian nama tabelnya user dengan jumlah kolom 5. Di dalam tabel user ada ID, bahkan primary key. Kemudian ada username, varchar. Kemudian ada email, varchar 50. Ada password, kita juga menggunakan varchar 50. Kemudian ada level. Tambahkan isi tabel tersebut dengan username admin, password admin. Ada juga username super admin dan password super admin. Jangan lupa kita tambahkan levelnya juga. Nah, untuk selanjutnya kita buka Visual Studio Code. Open folder yang telah kita buat tadi. Kita tambahkan di folder admin ada login.php, logout.php, kemudian di folder config ada koneksi.php dan periksa.php. Kemudian di folder JS kita tambahkan main.js. Maaf guys, di folder admin kita tambahkan juga beranda admin.php dan beranda super admin.php. Seperti yang gue bilang tadi, jadi kita harus menginstal Bootstrap. Di sini kita melakukan penginstalan secara offline. Jadi kita ekstrak dulu Bootstrapnya. Kita cut Bootstrap min.js sama Bootstrap min.css. Sebenarnya Bootstrap min.css nanti kita tidak menggunakannya.
menggunakan Bootstrap link CSS, Bootstrap link JS, sama jQuery-nya ke htdoc, login responsive multi-level user, dan masukkan sesuai folder masing-masing. Kemudian kita di sini menggunakan gambar yang kita dapat dari Undraw. Di sini kita ada gambar font ya. Kemudian ada gambar avatar dan backgroundnya. Untuk gambarnya kita masukkan di folder img. Setelah itu kita membuat formnya di halaman login.php. Jadi di sini kita memanggil CSS yaitu register.css. Dan font-font yang kita akan butuhkan nanti. Selain itu kita melakukan instalasi menggunakan script yaitu font awesome untuk menggunakan icon-icon yang kita butuhkan nanti. Kemudian kita memanggil image atau wave1.png yaitu gambar dalam background yang tadi. Jadi gambar background tadi kita bisa membuat sendiri di Corel atau Photoshop. Kita tambahkan CSS-nya yaitu opacity 0,9. Kemudian kita buat kelas baru container. Di sini kita juga memanggil gambar yang font tadi. Kemudian kita buat kelas login container. Dan di dalam kelas ini kita membuat from input loginnya. Yang akan kita gunakan hanyalah username dan password. Di dalam form ini kita akan menggunakan sedikit hiasan, yaitu kita memanggil register2.svg atau yang kita gambar avatar tadi.
tambahkan kelas avatar. Jadi nanti kita menggunakan kelas-kelas ini untuk memudahkan kita dalam membuat tampilannya di CSS. Karena kita ada dua input, yaitu input pertama kita ada input username dan input keduanya kita ada password. Untuk menambahkan ikonnya yang kita dapat dari fontawesome.com, kita tambahkan fastfa user untuk username. Jadi nanti kita akan muncul kayak gambar kecil, icon kecil orang di dalam inputan nanti. Di sini username kita menggunakan input tipe teks atau huruf biasa. Dengan name user, ID user. Terus kita copy aja yang input yang pertama, kemudian kita ubah. Untuk ikonnya kita menggunakan fastfa log. Jadi di situ nanti ada gambar gembok ya. Bukan gambar sih, icon kecil itu gembok. Jadi kayak menandakan bahwa itu password gitu. Jadi di sini kita bukan menggunakan tipe teks, tapi kita menggunakan tipe password. Jadi nanti akan kesamarkan dengan tanda titik-titik. Nah, kita juga menambahkan tampilan forgot password. Jadi misalkan kita lupa password, ada fitur tersebut. Tapi dalam tutorial kali ini kita tidak akan membuat fitur tersebut. Dan kita tambahkan input tipe submit untuk menyimpan inputan nanti. Jadi di sini kita menambahkan PHP yang berfungsi untuk mengeluarkan alert jika kita masukkan username dan password salah. Jadi otomatis akan mencetak alert tersebut. Memunculkan kalimat username dan password Anda salah jika kita memasukkan username dan password itu salah. Jadi kita tambahkan juga script dengan bahasa JavaScript di head, yaitu function validasi.
ketentuan yang pertama yaitu jika form user tidak ada isinya, maka akan memunculkan alert. Silahkan masukkan username Anda. If yang pertama tadi, yang kedua yaitu jika form password value-nya atau isinya itu nggak ada, maka akan mengeluarkan alert. Silahkan masukkan password Anda. Kemudian kita memanggil juga script jQuery-nya tadi dan Bootstrap min.js-nya. Selain menambahkan jQuery dan Bootstrap min.js, kita juga tambahkan main.js yang kita panggil dari folder JS. Untuk menjalankan atau melihat hasilnya yang telah kita buat tadi, kita buka aja web browser, masukkan localhost /login responsive multilevel user /admin /login.php. Jadi inilah hasilnya ya guys. Masih nggak beraturan dan turun ke bawah gitu. Nanti kita akan atur jadi biar lebih bagus menggunakan CSS. Di sini ada register.css di folder CSS ya. Nah, di sini kita gunain font family Popin sans serif. Jadi font yang kita panggil menggunakan link yang tadi ya. Untuk backgroundnya atau wave, kita menggunakan position fix, height 100%, kemudian left 0, bottom 0, dan set index -1. Jadi set index -1 ini jadi akan membelakangkan background tersebut. Untuk H2 kita menggunakan font family Acme sans serif. Nah, di sini itu titik container. Titik itu menandakan kelas dengan nama container. Width 100 WW, height 100 WW, display grid, dan grid template columns repeat 2,1 FR. Ini guys, untuk lebar width kita gunakan freeway karena nanti kita akan mengikuti jika dikecilkan atau dibesarkan, akan responsif lah. Berbeda menggunakan pixel, dia tidak akan bisa mengikuti pembesaran atau pengecilan. Di kelas IMG kita gunakan display flag, justify content flag and elect item center. Kemudian di kelas IMG kita tambahkan width 500 pixel, login.container, display flags, align item
center, text align center. Coba kita run. Nah, jadi di sini posisinya udah berbeda ya guys, udah agak ke samping itu. Tetapi avatarnya tuh udah masih gede, harusnya itu kecil. Kemudian kita tambahkan CSS untuk formnya. Formnya kita menggunakan width 360 pixel. Untuk kelas avatar atau gambar avatarnya tadi, kita buat lebarnya menjadi 100 pixel. Dan H2 di form, kita gunakan juga font size 2,9 rem. Text transform uppercase. Jadi uppercase itu nanti menjadi kapital dengan margin 15 pixel 0. Coba kita run. Masih belum bisa mengecil, avatarnya harusnya itu mengecil menjadi 100 pixel. Jadi di file login.php penulisan kelas avatar ini salah guys. Kemudian kita tambahkan CSS untuk input div. Kita positionnya relatif dengan display grid. Klik template columns 7%, 93%. Marginnya 25 pixel. Paddingnya 5 pixel. Dengan border bottomnya 2 pixel solid. Warnanya dengan kode warna D9, D9, D9. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Tetapi masih kurang rapi lagi, kita tambahkan lagi CSS-nya biar lebih menarik. Kemudian di kelas input div after, input div before. Contain, positionnya absolute aja. Bottom min 2 pixel. Lebarnya kita jadiin 50% dan tingginya 2 pixel. Background colornya dengan kode warna. Background colornya dengan kode warna C021 C02121. Di kelas input div after, right 50%, dan di kelas input div before, left 50%. Input div focus I. Jadi di sini kita gunakan CSS untuk ikonnya. Colornya merah atau dengan kode warna C02121. Input div focus div H5 top min 5 pixel. Font size-nya 15 pixel. Kelas input div focus after, input div focus before. Lebarnya 50%. Input div font
Jadi itu input yang pertama tadi atau username tadi. Kita margin top 0. Kemudian di input div2 atau kelas yang kita gunakan buat password tadi, margin buttonnya 4 pixel. Kelas I, display flag, justify kontennya center, align itemnya center, kemudian di kelas II, colornya D9, 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 transitionnya kita 3 second, input div, positionnya fix, positionnya relatif, height 45 pixel, input div H5 nya, position absolute, top 50%, transform translate Y min 50%, warnanya 999, font size-nya 18 pixel. Transitionnya 0,3 second. Kemudian kita buat CSS untuk kelas input menggunakan position absolute width 100%, height-nya juga 100%, top 0, left 0, bordernya non, outline non, background non. Jadi border, outline, sama background itu untuk menghilangkan kotak tadi yang di input. Padding 0,5 rem, 0,7 rem, font size-nya 1,2 rem. Kemudian kita manggil font family-nya Poppins. Colornya 555. Coba kita run. Nah, hasilnya seperti ini guys. Jadi nggak ada kotak yang tadi. Display block, hover itu digunakan untuk setelah kepencet atau ketekan itu apa gitu loh. Jadi kita warnanya kita RGB 1904444. Kemudian di kelas BTN kita gunakan display block width 100%, height 50 pixel, border radiusnya 25 pixel, margin 1 rem 0, font size-nya 1,2 rem, outline non, border non. Background image linear gradient. Jadi nanti waktu
tombol loginnya kalau kepencet atau ketekan itu ada efek gradiennya dari warna agak gelap ke terang atau sebaliknya. Itu efeknya akan muncul ketika tombol itu dipencet atau ditekan. Kemudian kursor pointer, color, warna putih atau dengan kode warna RRR. Font family-nya kita menggunakan Poppins lagi. Background size 200%. Transitionnya 0,5 second. Text transformnya uppercase atau capital lagi. BTN hover. Background image linear gradient to right. Nah, jadi kayak gini guys tampilannya. Ada efek gradiennya. Nah, jadi tampilannya kayak gini guys. Tapi ini belum responsif. Kita tambahkan di A display. Kita tambahkan di A text align right, text decorationnya none, colornya 999, font size-nya 0,9 rem, transitionnya 0,3 second. Kita coba run lagi. Kemudian kita buat supaya menjadi responsif menggunakan media screen. Jadi waktu lebarnya itu 1050 pixel, maka di kelas kontainernya itu grid gap-nya jadi 5 rem. Kemudian pada saat ukurannya itu atau lebarnya itu 1000 pixel, maka class from grid gap-nya 290 pixel dan hurufnya atau H2-nya itu jadi berukurannya 2,4 rem. Marginnya 8 pixel 0. Kemudian di kelas image, kemudian di kelas img lebarnya menjadi 400 pixel. Nah, jadi kayak gini guys. Tapi belum sempurna ini responsifnya. Kita tambahkan juga jika lebarnya itu berapa ya? Jika lebarnya 900 pixel, maka kelas img menjadi displaynya 0, kelas img menjadi displaynya non, kelas container grid template columns-nya 1 FF, kemudian kelas wave atau kelas background-nya lagi displaynya juga non atau hilang nanti. Login container justify content center.
pemutaran. Jadi kayak gini guys, jadi responsif ya. Waktu semakin kecil itu backgroundnya hilang, jadi cuma ada from inputnya. Jadi udah responsif ya guys. Untuk inputnya kita tambahkan juga supaya menjadi lebih menarik. Kita tambahkan script JavaScript di file main.js. Jadi kayak gini ya guys hasilnya waktu kita masukin itu. Selanjutnya kita buat koneksi ke database-nya tadi supaya kita bisa mengakses daftar username dan password yang bisa masuk ke halamannya atau dapat diproses di halaman login. Di sini kita masukkan script di koneksi. Di sini kita tambahkan di file koneksi.php. Untuk penghubungannya, di sini kita buat variabel server sama dengan localhost, variabel username sama dengan root, password, database-nya kita mulai database-nya karena kita tadi membuat database dengan nama login, kita isi login. Kemudian kita koneksikan dengan MySQL connect server username password. Kemudian ada connect error, koneksi gagal. MySQL select db k atau variabel k, kemudian variabel database or d connect or d connect error.
Selanjutnya kita membuat PHP baru lagi, kelas database, variabel host sama dengan localhost, variabel uname sama dengan root, variabel pass sama dengan nggak ada isinya ini guys, variabel database sama dengan login. Kemudian kita tambahkan function connect, kita tambahkan function construct, diskoneksi sama dengan MySQLi connect, this host, this pass, this database. If MySQLi connect no echo, jadi akan mencetak kalimat koneksi database gagal. .MySQLi connect error. Kemudian diperiksa .php. Jadi periksa.php ini kita akan menyeleksi atau memeriksa apakah itu username admin atau super admin. Di sini kita menggunakan session start include koneksi.php. Username sama dengan post username sama dengan post user, password MD5. Jadi MD5 ini untuk mengabstrakkan, jadi nanti kita masukkan password itu otomatis orang lain nggak bisa melihat password kita, akan tersamarkan dengan huruf-huruf lainnya. Kemudian ada variable login sama dengan MySQLi query k select from user where username sama dengan username. Jadi itu akan menyelect atau mengkoneksikannya ke tabel user. Jadi itu akan mengakses tabel user. Variable check MySQLi num rows login. Di sini kita membuat beberapa kondisi data sama dengan MySQLi fetch assoc login. If data level sama dengan admin, jadi di sini jadi di sini jika levelnya itu sama dengan admin, maka session username sama dengan username, session password sama dengan password, bukan, session level sama dengan admin. Header location-nya. Jadi jika yang melakukan akses login itu user admin, maka akan menuju halaman beranda admin. Dan sebaliknya nanti jika itu levelnya super admin, maka akan masuk ke super admin.
menggunakan else if ya. Kita edit aja jadi super admin, dan locationnya kita ganti beranda super admin. Else jika yang dimasukkan itu salah, otomatis akan mencetak alert, yaitu username atau password Anda salah. Jadi alert ini akan muncul di halaman login.php. Kemudian kita coba tambahkan isi tabelnya, yaitu username Satria dengan level super admin, passwordnya juga super admin. Kita tambahkan MD5 Satria super admin ya. Kita coba run Satria super admin login. Nah, kita sudah masukin ke beranda super admin.php. Di berandanya kita tambahkan title-nya aja ya, yang simpel aja berandanya super admin, dan kasih tulisan welcome to beranda super admin. Ngeten mawon sing simple aja berandanya, karena di sini kita fokus membuat halaman loginnya. Kemudian kita tambahkan juga Satria admin dan levelnya juga admin. Gak bisa guys, karena itunya kita belum MD5, kita ubah dulu menjadi MD5. Karena passwordnya belum MD5, jadi kita ubah dulu. Kita coba login. Nah, ternyata udah bisa masuk guys ke beranda admin. Ada tulisannya welcome to beranda admin. Jadi di sini kita juga tambahkan perlindungan ke halaman berandanya, yaitu kita bisa mengecek halaman, yaitu kita bisa memberi hak akses halaman tersebut atau memberi hak akses di halaman beranda admin menggunakan session. Jadi kalau misalkan usernya itu belum login, maka tidak akan bisa memasuki halaman beranda admin. Dan selain yang levelnya itu admin, juga tidak bisa masukin beranda admin. Contohnya super admin. Super admin tidak bisa masuk ke halaman admin. Sebaliknya, admin juga tidak bisa masuk ke halaman super admin. Itulah fungsi pemberian hak akses. Kita copy ke halaman beranda super admin, kita ubah aja dikit-dikit. Kita coba run. Oke, jadi ini hasilnya. Kita masukkan coba Satria super admin dan masuk ke halaman super admin ya. Kita tambahkan fungsi logout-nya. Pasti selain ada login, pasti ada logout untuk keluar dari akunnya tersebut.
Kita beri warna merah aja dengan tag decoration-nya none. Kita beri tulisan logout. Kita copy. Kemudian logout.php di folder admin. Kita berikan PHP-nya session onset, session start, onset session, session destroy, header location-nya. Jadi kalau kita logout nanti, otomatis kita akan kembali ke halaman login.php. Jadi hasilnya seperti ini. Ada tulisan logout-nya. Untuk hasil akhirnya kita coba run. Di sini ada beranda yang telah aku buat. Jadi kalau teman-teman banyak yang request untuk membuat halaman beranda ini, nanti bakal gue bikinin tutorialnya. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Panda. I got broads in Atlanta, just took the lean in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Legacies.